misalnya ketika kita makan rambutan biasanya kan ada semutnya. Terus kita tidak menghilangkan semutnya, langsung saja kita santap. Aku mau dimakan. Ini saya kira kalau kita kembali kepada hukum, ya, bahwa ketentuan di dalam hukum kita itu sudah jelas binatang yang halal maupun yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya juala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makanan yang halal dan haram. Dan pemateri kita pada kesempatan ini adalah Bapak Aulia Sudirman, SPDI MM. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebentar pemateri akan menjelaskan tentang apakah makanan ini halal atau haram. Nah, dan mungkin penjelasan ini belum pernah teman-teman sekalian dengarkan sebelumnya. Nah, untuk mengefisienkan waktu dan untuk lebih jelasnya kita beri saja kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Silahkan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang makanan yang halal. Di dalam agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama kita tentu banyak aturan-aturan syariat-syariat yang telah ditentukan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalamnya adalah syariat tentang makanan halal dan haram itu. Tentu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang makanan dan halal itu, makanan yang halal dan haram itu tentu ada manfaatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dua bentuk ataupun dua jenis, ada halal dan ada haram? Tentu yang halal itu mengandung manfaat bagi kita, bagi bagi hambanya. Begitupun dengan makanan yang haram, tentu ada yang senantiasa menjadi mudarat bagi tubuh di antara hambanya. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan yang halal itu, kita sedikit berbicara tentang definisi makanan yang halal. Makanan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, bukan hanya dari segi halalnya saja, tetapi ada mengandung unsur thayyib. Jadi kalau kita berbicara tentang makanan yang halal itu ada dua syarat. Ya, ada dua syarat. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyib. Halal itu sendiri definisinya kita sudah menyebutkan tadi bahwa halal itu adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Adapun definisi daripada thayyib, thayyib itu artinya baik. Ya, jadi thayyib itu artinya baik. Maksudnya makanan itu harus mengandung unsur nutrisi, gizi dan menyehatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'annya yang bisa kita ketemukan dalam surah Al-Maidah, ya, surah kelima pada ayat ke-88. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Yang artinya wa kulu, makanlah, mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal lagi baik. Nah, pada dasarnya kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu harus selalu didasari dengan makanan yang halal dan baik. Jadi makanan yang kita makan itu bukan hanya sekedar mengenyangkan bagi anggota tubuh kita, ya. Jadi bukan hanya sekedar memakan sesuatu ya sekedar ataupun sebatas mengenyangkan tubuh kita, tetapi harus dibarengi dengan thayyib. Harus ada unsur nutrisi, gizi, dan menyehatkan. Iya. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa makanan yang kita makan itu bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar kita. Iya, betul. Kira-kira ada tidak kriteria tentang makanan yang halal tersebut? Iya. Kalau kita berbicara tentang kriteria makanan yang halal itu, ya setidaknya di sini ada 3 kriteria yang harus kita ketahui tentang makanan yang halal itu. Yang pertama adalah halal dari segi wujudnya. Ya, maksudnya halal dari segi wujudnya, makanan itu adalah makanan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa makanan itu halal. Ya, harus jelas. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah halal dari segi cara mendapatkannya. Ya, halal dari segi cara mendapatkannya. Meskipun misalkan makanan itu halal, tetapi cara mendapatkannya yang salah, misalkan mencuri, berarti jatuh hukum bahwa makanan itu menjadi haram, hukumnya tidak boleh kita makan. Jadi ini kriteria yang kedua. Jadi kriteria yang kedua itu harus cara mendapatkannya adalah dengan cara yang baik. Kemudian kriteria yang ketiga adalah cara penyajiannya. Ya, kriteria yang ketiga baru dikatakan sebagai makanan itu halal kalau cara penyajiannya. Salah satu contohnya adalah misalkan ayam. Ayam itu kan dasarnya dalam hukum kita adalah halal hukumnya. Tetapi kalau ayam itu tidak disembelih, ya, atau tidak dialirkan darahnya, maka dia jatuh dalam hukum tidak halal bagi kita. Jadi ini harus memenuhi 3 kriteria. Jadi kalau kita mau mengetahui makanan yang halal itu, setidaknya kita mengetahui 3 kriterianya. Kriteria yang pertama adalah mengetahui wujudnya bahwa memang itu halal. Yang kedua adalah cara mendapatkannya. Kemudian yang kriteria yang ketiga adalah bagaimana cara penyajiannya. Iya. Jadi tadi dijelaskan tentang cara mendapatkannya. Nah, yang biasa sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali yang bertanya, misalnya kalau hewan ini ditabrak atau matinya karena tertabrak, bagaimana itu hukumnya? Masih halal atau ya, silakan Pak. Betul sekali. Ini yang sering kali kita dan biasa kita lihat, bahkan pernah kita alami. Ya, saya sendiri pernah mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Ya, hukum dalam hal ini ya, sepanjang ayam itu ya, ayam yang ditabrak oleh kendaraan itu, sepanjang dia masih ada nafasnya, dalam artian bahwa ayam itu masih bergerak, kemudian kita dapati dan menyembelihnya dalam keadaan bahwa ayam itu masih bergerak, meskipun sebenarnya ya tidak seluruh badan ayam itu bergerak, yang penting sudah masih ada yang bergerak. Ya, kemudian kita sembelih, maka bisa kita mengatakan bahwa itu halal hukumnya, boleh kita memakannya. Jadi boleh kita makan. Ya, boleh kita memakannya sepanjang ayam itu masih bergerak, ya, masih ada gerakannya. Artinya masih hidup, iya, ya? masih hidup. Masih hidup. Jadi boleh kita memakannya. Ya. Nah, yang terjadi juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini Pak, misalnya ada makhluk hidup dalam suatu makanan. Yeah. Lantas kita mungkin karena ada rasa malas atau memang kita merasa baik-baik saja ketika makannya. Misalnya ketika kita makan rambutan biasanya kan ada semutnya. Yeah. Terus kita
tidak menghilangkan semutnya, Betul, langsung betul. saja kita santap. Betul, betul. Nah, kira-kira ini Pak hukumnya seperti apa? Nah, ini saya kira kalau kita kembali kepada hukum, ya, bahwa ketentuan di dalam hukum kita itu sudah jelas binatang yang halal maupun yang haram. Kalau kita berbicara tadi disebutkan bagaimana semut yang kita makan. Tentu semut yang kita makan itu ya misalkan kita memakan buah ataupun kue, ada yang terselip di sela-sela makanan itu, maka kalau kita kembali kepada dasar hukum itu sebenarnya boleh, karena itu tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam penjelasan halal haramnya itu ada beberapa ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai kriterianya, kira-kira Pak syarat-syarat apa saja yang memenuhi makanan yang halal tersebut? Iya. Kalau kembali tadi kita menyebutkan bahwa syaratnya itu syarat makanan yang halal itu kan ada dua, ya, halal dari segi wujudnya, ya, kemudian dia mengandung unsur thayyib, yang mengandung unsur makanan yang bergizi, nutrisi dan memberikan kesehatan yang baik bagi tubuh kita. Nah, misalnya kita memakan makanan yang sebenarnya makanan ini pada dasarnya baik, Ya, tapi kita tidak, maksudnya ketika kita mengonsumsinya dalam kondisi yang berlebihan, mungkin itu malah justru memberikan kesan buruk bagi tubuh kita. Iya, iya, iya. Seperti apa ini Pak? betul. Apakah ini halal? Iya. Iya, Silahkan. betul. Di dalam agama kita kan ada aturan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi sesuatu, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu juga merusak. Meskipun itu makanan itu dasarnya halal, tetapi kalau berlebihan juga itu dilarang di dalam agama kita, karena itu juga merusak bagi anggota badan kita. Intinya sesuai dengan takarannya, ya, Iya, sesuai betul, apa yang betul, tubuh betul. kita benar-benar butuhkan. Betul. Karena kalau misalnya berlebihan, ya bisa membahayakan juga untuk kesehatan Kan kita. ada hadis penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana tupoksi ataupun kadar dari perut kita, berapa bagian untuk kita bernapas, berapa bagian untuk minumnya, berapa bagian untuk makannya. Saya kira sudah jelas tentang hal itu. Nah, mengenai makanan yang halal dan haram ini, mungkin ada tidak kemudian hal-hal yang menjadi manfaat bagi tubuh, bagi kesehatan, baik secara fisik, baik secara rohani, terutama secara batin. Ada tidak khasiatnya ketika kita mengonsumsi makanan yang halal? Mungkin seperti itu Pak, bisa dijelaskan. Iya. Kalau kita berbicara tentang khasiat makanan itu bagi tubuh kita, itu tentu kembali kepada dasar lagi, bahwa kita mesti memakan sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan agama kita. Karena bagaimanapun sehatnya seseorang, kalau sumber makanannya itu tidak halal, maka kita kembali menghukum bahwa orang tersebut dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Karena dia memakan sesuatu yang tidak menjadi ketentuan dalam hukum kita. Ya, jadi kita mesti sangat berhati-hati dalam persoalan makanan yang halal itu. Ya, kita mesti berhati-hati yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Luar biasa pembahasannya. Mungkin kita sudah tercerahkan penjelasan yang selama ini sudah menjadi pertanyaan dalam benak kita. Baik, dari materi yang kita jelaskan pada kesempatan ini, tentu menjadi jelas bagi kita bahwa seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Jadi apa yang Allah haramkan di dalam apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu halal hukumnya, dan apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya, maka itu haram hukumnya. Jadi saya kira sudah jelas tentang hal itu. Saya kira seperti itu pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia. Sekian, terima kasih.
Ya, itulah penjelasan dari pemateri kita tentang makanan yang halal dan haram. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan masih lanjut ke part-part berikutnya. Dan terima kasih banyak atas materi yang disampaikan Pak. Dan lebih dan kurang kita